Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di sini kami kelompok 6 ingin memenuhi tugas dari Ibu Eka Julianti Efrisa Putri, SE MAK, dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Saya Junita Sari dengan NIM 2330030200. Saya Sabrina Riela Sinaga dengan NIM 233003200009. Di sini kami akan membahas tentang pengukuran kinerja sektor publik. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh soal pengukuran kinerja sektor publik, kita itu harus pahami dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kinerja. Nah, di sini kinerja itu pada dasarnya adalah hasil dari upaya yang kita lakukan dalam menjalankan tugas atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya nih, dalam sebuah organisasi, semua orang punya peran. Nah, kalau mereka bisa menyelesaikan tugasnya sesuai target mereka, maka itu bagian dari kinerja yang baik. Tapi di situ kinerja juga tidak bicara soal hasil ya. Dia dipengaruhi oleh banyak hal. Contohnya, apakah seseorang punya kemampuan yang cukup, apakah dia termotivasi, atau apakah lingkungan kerjanya mendukung. Bahkan hal-hal seperti budaya organisasi, sistem penghargaan juga, sampai pengakuan dari atasan juga sangat berpengaruh. Makanya banyak perusahaan yang sekarang mulai fokus untuk menciptakan kondisi kerja yang mendukung kinerja tinggi, karena mereka tahu kinerja yang baik itu bukan datang dari tekanan, tapi dari keselarasan antara kemampuan, motivasi, dan penghargaan yang adil. Nah, setelah kita tahu definisi dari kinerja itu, sekarang pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana sih kita tahu kalau kinerja seseorang atau suatu unit itu bagus atau tidak. Nah, disinilah pentingnya kita menggunakan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja itu sama seperti cermin. Ia memberi gambaran seberapa jauh kita sudah berjalan menuju tujuan yang sudah ditentukan. Tapi tentu nggak bisa asal ukur ya. Kita juga butuh indikator-indikator yang jelas dan sesuai konteks. Misalnya nih, kita bisa lihat dari output yang dihasilkan dan juga bisa lihat dari hasil akhirnya atau bahkan manfaat jangka panjangnya. Nah, jadi bukan hanya melihat apakah tugas selesai, tapi juga melihat kualitas dari hasil kerja itu sendiri. Dan pengukuran ini juga penting nih untuk menilai, tapi juga untuk memberikan feedback ke manajemen, apakah strategi yang dipakai sudah tepat atau apakah perlu ada penyesuaian lagi. Nah, coba teman-teman bayangkan nih kalau organisasi berjalan tanpa mengukur kinerja, ibarat naik kendaraan nih ya, tanpa tahu arah, tanpa melihat peta, bisa-bisa jalannya jauh, boros waktu, tenaga, tapi tujuannya tidak tercapai. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lebih spesifik nih teman-teman, yaitu kinerja sektor publik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kinerja sektor publik itu penting? Nah, di sini kinerja sektor publik itu menyangkut layanan yang langsung kita rasakan sebagai masyarakat nih. Misalnya ada pelayanan di rumah sakit, ada pelayanan di sekolah, atau instalasi pemerintahan. Nah, di sini evaluasi kinerja bukan hanya soal efisiensi penggunaan anggaran, tapi bisa juga soal efektivitas dan dampak nyata dari kebijakan atau program yang dijalankan. Nih, contohnya begini nih, sebuah dinas kesehatan itu bisa jadi sudah menggelar banyak program nih, program penyuluhan nih. Tapi apakah masyarakat jadi lebih sehat atau apakah angka penyakit menurun? Nah, itu yang menjadi bagian dari evaluasi kinerja sektor publik ini. Yang kita nilai itu bukan hanya proses dan jumlah kegiatan ya, tapi hasil nyatanya bagi masyarakat. Jadi ini sangat penting karena kinerja sektor publik ini menyangkut tanggung jawab sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lanjut. Nah, teman-teman, saat kita ingin menilai nih apakah suatu organisasi atau instansi berjalan dengan baik atau tidak, kita juga perlu nih alat ukur yang tepat.
Nah, salah satu yang paling penting dalam proses ini adalah informasi yang kita gunakan sebagai dasar penilaian. Di sini biasanya kita memakai dua informasi utama nih. Yang pertama adalah informasi keuangan atau informasi finansial. Dan yang kedua itu biasanya informasi non-keuangan atau non-finansial ya. Nah, informasi finansial di sini dia tuh bersifat lebih kuantitatif. Kita bisa melihatnya nih lewat laporan keuangan atau realisasi anggaran dan seberapa besar perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan yang benar-benar terrealisasi. Nah, ini juga penting nih karena dalam penggunaan dana itu menjadi salah satu indikator kinerja yang paling langsung dan bisa diukur. Tapi apa cukup kita dengan hanya melihat angka doang? Nah, disinilah pentingnya informasi non-finansial itu karena angka tidak bisa menceritakan semuanya. Misalnya nih, apakah pelayanan publiknya cepat atau apakah masyarakat itu puas, apakah kualitas layanannya itu meningkat atau lainnya kan semua itu hanya kita bisa nilai nih dari indikator non-finansial. Nah, makanya banyak juga organisasi sekarang nih yang menggunakan pendekatan seperti balance scorecard. Balance scorecard ini tuh adalah metode pengukuran kinerja yang nggak cuman fokus pada aspek keuangan saja. Jadi dia tuh juga mempertimbangkan proses internal, kepuasan pelanggan, hingga pembelajaran nih dan juga pertumbuhan organisasi. Nah, dengan menggabungkan dua jenis informasi ini, yang kuantitatif dan informasi kualitatif nih, kita tuh bisa mendapat gambaran kinerja yang lebih lengkap dan lebih adil. Apalagi di sektor publik ini ya, di mana yang kita kejar itu bukan cuma untung atau rugi, tapi pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Junita Sari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pengukuran kinerja sektor publik. Nah, tujuannya yaitu untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan efisiensi dalam layanan publik. Jadi, kita bisa melihat apakah program yang dituju itu sudah tercapai atau belum, dan apakah layanan yang diberikan sudah efisien atau belum. Selain itu, dengan pengukuran kinerja sektor publik, kita bisa menilai apakah program atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah benar-benar membawa hasil yang baik atau tidak. Nah, pentingnya pengukuran kinerja juga terlihat dalam menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan. Dengan hasil evaluasi, sektor publik dapat beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan masyarakat. Tujuan ini menciptakan siklus pembelajaran untuk meningkatkan layanan yang lebih baik dan responsif. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama dalam pengukuran kinerja. Nah, prinsip-prinsip utama dalam pengukuran kinerja ini mengarahkan evaluasi kinerja agar tepat dan mendukung pencapaian tujuan. Yang pertama, ada indikator kinerja harus relevan dengan tujuan organisasi. Nah, jadi indikator kinerja yang digunakan harus sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Contohnya, kalau tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik, maka indikator yang terkait harus dengan kualitas pelayanan publik, bukan dengan hal yang lain. Yang kedua, SMART. S di sini adalah spesifik atau jelas, terukur atau bisa dihitung, dapat dicapai atau realistis, relevan atau berkaitan dengan tujuan, ada batas waktu. Misalnya kayak dalam 1 tahun kita mau ada peningkatan 10%. Nah, dalam batas waktu 1 tahun itu sudah bisa tercapai. Yang ketiga, konsisten dan kontinu. Nah, konsisten dan kontinu di sini pengukuran harus bisa dilakukan secara rutin atau secara terus-menerus supaya kita dapat membandingkan apakah ada peningkatan dari waktu ke waktu. Keempat, partisipatif inklusif. Nah, semua pihak yang terlibat, misalnya pegawai, pemimpin, bahkan masyarakat, sebaiknya ikut dilibatkan dalam proses
pengukuran. Yang kelima, akuntabilitas dan transparansi. Hasil pengukuran harus bisa dilihat dan dipertanggungjawabkan. Yang keenam, hasil pengukuran tidak hanya untuk menilai tapi juga untuk belajar dan memperbaiki kinerja agar ke depan lebih baik. Yang ketujuh, fleksibel. Nah, fleksibel di sini artinya indikator harus bisa disesuaikan. Jika ada perubahan kondisi, misal karena situasi darurat atau kebijakan baru dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Nah, kesimpulan dari prinsip-prinsip ini, kalau prinsip-prinsip ini tercapai dan dijalankan dengan baik, nah ini bisa membantu organisasi tumbuh lebih kuat, meningkatkan efisiensi kerja, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada tantangan dalam pengukuran kinerja sektor publik. Nah, penilaian kinerja di sektor publik sangat penting tetapi sulit dilakukan karena kompleksitasnya. Karena sektor publik melibatkan banyak orang dan aturan, menilai kinerja dari sulit dilakukan karena penilaiannya tidak tepat, bisa membuat individu merasa tidak adil dan akhirnya menghambat kemajuan organisasi. Tanpa penilaian yang tepat, individu tidak dapat dipantau dengan baik, yang dapat menghambat kemajuan organisasi. Penilaian kinerja harus adil untuk semua individu agar tidak menimbulkan kekecewaan yang bisa merusak organisasi. Nah, kalau penilaiannya nggak adil, individu bisa kecewa, tidak semangat kerja, bahkan bisa merusak kerja tim. Sistem penilaian juga harus melihat konsekuensi atau efek jangka panjang, bukan hanya hasil atau efek dan manfaat jangka pendek. Selanjutnya, jika tidak dikelola dengan baik, sistem ini bisa menyebabkan demotivasi dan kinerja negatif. Perubahan dalam peraturan pemerintah membawa indikator kinerja tambahan untuk memberi fleksibilitas. Namun, banyak masalah seperti subjektivitas dan kurangnya kolaborasi antara pegawai dan pimpinan itu tetap ada. Penilaian yang buruk bisa membuat pegawai merasa tidak dihargai, jadi semangat kerjanya turun. Nah, perubahan ini sebenarnya bisa membantu agar lebih fleksibel, tapi juga kadang bisa bikin bingung.